Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman. Oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini adalah bahwa kita pasti ditolong sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara, hal yang perlu kita sadari dalam kita mengharapkan, merindukan pertolongan Tuhan, ketika kita berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon supaya Allah bertindak, supaya Allah menolong kita melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Hal yang sangat perlu kita sadari dan pahami adalah bahwa Allah telah mempersiapkan waktu yang terbaik. Allah telah menentukan waktu yang terbaik untuk menyatakan mujizatnya, pertolongannya, lawatannya di dalam kehidupan kita. Dia telah menetapkan waktu yang terbaik dan Dia Allah yang Maha Tahu. Seringkali saya menegaskan bahwa kalau kita yang menentukan, saudara, kalau kita yang memikirkan, kalau kita yang memutuskan, seringkali itu sesuatu yang berisiko. Kenapa? Karena kita tidak tahu hari esok. Kita pikir itu untuk kebaikan, karena menurut analisa dan logika kita, itu untuk kebaikan. Tapi karena kita tidak tahu hari esok, itu bisa saja mendatangkan ketidakbaikan. Nah itu sebabnya, biarlah Allah yang menetapkan. Biarlah kita menantikan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu hari esok, Dia tahu bahkan sampai kepada kekekalan, dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan di ayat 16 tadi dikatakan saudara, sebab itu marilah kita
dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita akan menemukan rahmat, menemukan kasih karunia, dan rahmat dan kasih karunia Tuhan itulah yang akan menjadi pertolongan bagi kita, yang Tuhan akan nyatakan tepat pada waktu yang telah Dia tetapkan. Dan saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah apa yang harus kita lakukan untuk menantikan waktunya Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan untuk kita menantikan waktu yang terbaik yang sudah ditentukan oleh Tuhan berdasarkan kemahatauannya. Nah saudara, dikatakan di ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi hal pertama yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, untuk kita akan menerima pertolongan tepat pada waktunya, kita harus tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetaplah hidup dalam iman kepada Yesus. Dialah Tuhan, Dialah Allah kita, Dialah juru selamat kita. Tetaplah percaya kepada Dia bahwa Dia akan menolong kita tepat pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Tetap percaya kepada Dia apapun yang terjadi. Tetap percaya kepada Dia apapun situasi kondisi yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Karena ketika saudara tetap bertekun dalam iman, maka saudara akan sampai kepada pertolongan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan tepat pada waktu yang terbaik. Apakah saudara merindukan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara? Saya percaya semua kita merindukan itu. Itu sebabnya setiap hari kita bertemu di dalam channel ini saudara. Melalui video ini saya berdoa bagi saudara, saya menopang saudara dalam doa. Karena kita rindu bersama saudara mengalami jawaban-jawaban doa daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan, selain saudara berdoa, tetaplah hidup dalam iman. Tetaplah bertekun dalam iman. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa berdoa tetapi sebenarnya dia tidak percaya kepada Tuhan? Banyak saudara. Banyak yang menjadikan doa itu hanya sebagai rutinitas. Karena dia mungkin lahir sebagai orang Kristen, dia hidup di dalam budaya berdoa dalam melakukan apa saja, sehingga doa itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan dalam hidupnya, dan dia melakukan doa itu terus menerus secara rutin dan kebiasaan tanpa iman sebenarnya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Karena buktinya ada orang-orang yang rutin biasa berdoa. Saya melihat bahwa ada umat-umat Tuhan, kalau berdoa mereka berdoa, tetapi mereka juga berdukun. Itu satu bukti bahwa sekalipun mereka berdoa, mereka tidak percaya Tuhan. Karena sekalipun mereka berdoa, di depan orang banyak mereka berdoa, tetapi di belakang mereka malah mengandalkan kuasa kegelapan. Mereka mencari pertolongan kepada kuasa kegelapan. Itu satu bukti bahwa mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, bahwa Tuhan sanggup campur tangan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara mau melihat dan mengalami pertolongan dalam hidup saudara, selain saudara hidup berdoa, saudara juga harus menjalani semua prosesnya dalam iman yang teguh, dalam keyakinan yang teguh di dalam perjalanan hidup saudara. Sekalipun sepertinya hari ini semuanya serba mustahil, sepertinya tidak mungkin, tetapi tetaplah hidup berdoa. Sekalipun situasi saudara begitu berat, tetaplah hidup berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara tepat pada waktunya. Tetap bertekun dalam iman, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya. Tetap percaya saudara, apapun kondisi saudara hari ini, tetap percaya Tuhan akan menolong saudara. Kemudian yang kedua saudara,
Ayat 15 dikatakan di sana, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, di ayat 15 ini ditegaskan bahwa Yesus yang kita percaya, imam besar kita, dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Itu artinya bahwa dalam segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita, serahkanlah segala sesuatunya kepada Dia, karena Dia mengalami dan merasakan apa yang kita alami dan rasakan saat ini. Jadi saudara, selain kita berdoa, kita juga harus dengan penyerahan, menyerahkan segala situasi, menyerahkan segala keadaan dan kondisi kehidupan kita. Dia Allah, Dia Tuhan kita, Dia imam besar kita yang menjadi pembela bagi kita. Dia pernah merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Dan kemudian di sana Dia dicobai, di sana Dia menderita, dan di sini dikatakan bahwa Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengalami seperti yang kita alami, bahkan lebih daripada itu. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya serahkan kepada Dia segala masalah, persoalan, kelemahan-kelemahan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Dia Allah yang memahami, Dia Allah yang merasakan apapun yang saudara rasakan hari ini. Dia Allah yang merasakan segala beban persoalan yang saudara rasakan di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, serahkanlah segalanya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara belum melihat pertolongan Tuhan hari ini, tetap serahkan kepada Dia. Dia merasakan apa yang saudara rasakan. Dia alami apa yang saudara alami. Dia sanggup menolong saudara dalam semua apa yang saudara rasakan, dan Dia memahami segalanya saudara. Itu sebabnya tetap serahkan kepada Dia yang merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Dan kemudian yang terakhir saudara, untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, maka ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga ditegaskan di sini saudara, supaya kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Artinya tetap mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, tetap menghampiri Tuhan, tetap mendekatkan hidup kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun terkadang kita harus menghadapi situasi kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan, yang tidak seperti yang kita harapkan. Namun demikian tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan. Dekatkan hidup saudara kepada Tuhan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ada begitu banyak orang ketika mereka menghadapi masalah, persoalan, dan tantangan di dalam kehidupan mereka saudara, mereka mulai menjauh dari Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian tidak akan pernah mengalami pertolongan daripada Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi orang yang tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi dalam hidupnya, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan dan tantangan hidup saudara. Namun sebelumnya mari kita komitmen kepada firman Tuhan, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa tetap teguh berpegang kepada iman saudara. Tetap berdiri teguh dalam iman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, apapun kondisinya. Yang kedua, tetap serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengalami apa yang kita alami. Dan kemudian yang ketiga saudara, tetap semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena semakin dekat kepada Dia, maka saudara semakin dekat kepada pertolongan dan waktunya Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan mendoakan saudara. Mari berkomitmen menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan,
Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil.
Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan, Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.